Mungkin diskusi kita karena ini mirroring ya. Jadi saya agak lain mungkin hari ini ya Pak Ustadz ya. Nah saya akan mulai dulu baca Pak Ustadz. Nanti minta Pak Ustadz menjelaskan ya. Oke, dari Yohanes. Nih Yohanes, oke. Ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah, oke, dikatakan di sini sampai mana dia? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal ini dikatakannya untuk mencobai murid-murid, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, ya. Kemudian di sini ya, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, bentar ya Ustaz. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Dan demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang. Maka mereka mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia inilah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ya. Di sini Yesus melakukan mukjizat besar yang tidak pernah terjadi sampai hari ini, di mana orang hanya makan diberikannya dengan jumlah 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan Allah? Kenapa tidak bisa melakukan mukjizat ketika Nabi? Ya, di dalam hadis dikatakan ya. Dalam hadis Bukhari 1927 nih dikatakan Nabi SAW dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi SAW telah menggadaikan baju besi beliau kepada orang Wahyudi untuk mendapatkan makanan di Madinah. Lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum untuk beliau dan keluarga beliau. Dan sungguh aku mendengarkan beliau bersabda, tidaklah ada satu malam pun berlalu pada keluarga Muhammad di mana ada 1 sa' dan gandum 1 sa' roti, padahal beliau memiliki 9 istri. Pertanyaan saya adalah, kalau memang Allah itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang layak disembah, kenapa tidak menolong sang baginda dengan istrinya dengan persoalan makan sampai menggadaikan bajunya nih ya, sampai menggadaikan baju besinya kepada orang Wahyudi nih, orang Wahyudi ya nih teman ya, dilihat di sini orang Wahyudi. Kenapa Allah tidak menolong memberi makan? Kenapa sampai sayur basi ketika beliau ada di Mekah? Sayur basi nih. Sekelas Nabi kok makan sayur basi? Di mana kuasa Tuhan? Di mana kuasa Allah? Tak mampu memberikan kekasihnya, nabinya, dan istrinya untuk makan dengan layak, sehingga sampai menggadaikan baju. Silakan Pak Ustadz dijelaskan. Demikian.